Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga hari-harinya selalu sehat, terus selalu bahagia ya, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini aku mau bahas gini loh, teman-teman. Sekarang lagi viral banget ya, ada perempuan yang bercadar, katanya beliau itu mengeluarkan statement begini nih, nyinyir ya. Hobinya buat wanita yang hobinya goyang pargoy, terus suka umbar aurat, tapi pengen punya suami yang soleh, otakmu aman, katanya gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang gini nih ya, terus banyak banget yang menghujat ya, jadi katanya oh ternyata tertutup itu belum tentu baik, terus yang menghujat segala. Nah, buat teman-teman, jangan ikut-ikutan ya kita untuk menghujat. Sebetulnya gini loh, memang ada baiknya ya, Mbak yang bicara itu katanya otakmu aman, katanya gitu kan. Sedangkan dia itu hobinya pargoy, katanya juga ya, goyang pargoy. Aku juga sebel sih sebetulnya kalau ngelihat para ciwi-ciwi gitu ya kayak gitu buat apa gitu kan. Sebetulnya semua perempuan juga bisa gitu bagi yang mungkin berat badannya, di bawah 50 ya. Mohon maaf nih sebenarnya sebetulnya ya teman-teman. Ini aku cuman ngajak kalian teman-teman janganlah menghujat, nggak boleh. Menghujat itu juga, dosa loh. Kalian dengan enaknya gampang gini, belum tentu ya orang yang tertutup itu, soleh katanya, belum tentu baik katanya gitu. Nah ini ibaratkan begini loh teman-teman, ketika kita ngedenger azan dan di situ ada kata ajakan kan, "Hayya 'alas shalah." Masa kita harus jawab, "Woi yang sholat aja belum tentu benar, belum tentu baik." Masa begitu ya kan? Telepon lagi. Maaf teman-teman, kali ini vlogku nggak diedit-edit ya. Nah, masa kita harus apa namanya mengatakan hal serupa gitu ya, kayak gitu kita, ah yang sholat aja, yang rajin sholat aja belum tentu baik. Sebetulnya begini loh teman-teman, kita itu termasuk orang yang sombong apabila kita berbicara ya seperti itu. Jadi berbicara yang tertutup belum tentu baik, orang yang rajin sholat belum tentu masuk surga, orang yang sedekah belum tentu baik gitu kan. Itu termasuk orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena arti kesombongan adalah orang yang menolak kebenaran ya. Sebetulnya sholat itu kan kebenaran ya, itu sudah ada dalam Al-Quran, sholat itu wajib gitu. Nah, terus menutup aurat juga wajib. Nah, kalau kita menolak kebenaran itu termasuk kita berarti orang yang sombong. Nah, kalau kita mendengar orang apa namanya menyinyir hal yang seperti itu ya, yang kayak Mbak yang bercadar itu bilang orang yang hobinya pargoy, terus umbar aurat, pengennya suami yang soleh, otakmu aman. Kalau dipikir secara logika, ya emang iya sih, emang otakmu aman. Jadi mungkin maksudnya beliau gini, kan wanita yang baik itu akan dipersatukan dengan jodoh yang baik juga gitu kan. Begitupun wanita yang tidak baik akan dipersatukan dengan orang yang tidak baik juga begitu, mungkin seperti itu. Namanya memang kebanyakan orang tuh begini, barangkali Mbak kalau kita misalkan dapat suami yang soleh katanya, kita bisa merubah diri kita sendiri gitu kan. Kita bisa apa ya namanya karena suami kita soleh terus bisa membimbing katanya gitu kan ya. Nah maksudnya gini teman-teman, si Mbak ini ngomong kayak gitu tuh kan sudah di dalam Al-Quran itu kan sudah ada yang baik dengan yang baik, yang tidak baik dengan yang tidak baik gitu. Kalau kita punya impian suami yang soleh maka perbaiki dulu gitu kita gitu maksudnya mungkin. Tapi aku juga nggak tahu sih sebetulnya memang ada ya kalau wanita yang begitu, yang suka joget-joget, yang gue suka goyang-goyang, suka pamer aurat, pengennya laki-laki yang soleh gitu. Aku nggak tahu ya apakah memang ada gitu, mungkin nggak aja sih mbaknya ini mungkin menyinyir seperti itu, berarti memang ada gitu wanita yang suka pamer aurat, hobi goyang-goyang begitu ya, pargoy gitu, tapi pengen suaminya yang soleh gitu kan. Nah kita jangan menghujat teman-teman, kembali lagi introspeksi pada diri kita. Jangan malah menyalah-nyalahkan cadarnya, menyalah-nyalahkan jilbabnya, menyalah-nyalahkan ibadahnya gitu kan.
ibadah juga, rajin ibadah juga belum tentu masuk surga segala rupa gitu, segala macam. Terus sholat juga katanya enggak, belum tentu masuk surga, sholat juga belum tentu baik segala macam. Sudah ada dalam Al-Quran. Kita mau amalnya sebesar apapun, mau sedekahnya sebesar apapun, kalau kita tidak sholat itu tidak sah gitu ya. Jadi semua amal perbuatan kita itu ditentukan ya, yang nomor satu yang paling dihisab itu sholat gitu. Kalau kita sudah sholat, mau perbuatan kita seperti apapun akhlak kita gitu ya, ada kesalahan-kesalahan dalam diri kita, itu bukan berarti kita nggak harus sholat, nggak ada gitu dari sananya, aku belum siap untuk rajin sholat karena aku belum bener, ya nggak ada dari sananya begitu ya. Sholat itu kewajiban, pakai hijab juga kewajiban. Untuk akhlak, untuk sikap kita gitu ya, kedepannya itu gimana gimana nanti gitu kan. Nanti juga kalau kita sering sholat, kita suka berhijab, nanti juga lama kelamaan kita malu gitu ya, kita malu kalau kita akhlaknya buruk gitu teman-teman. Jadi jangan merasa kalau kita itu punya perilaku yang salah gitu ya, itu akhirnya kita tidak sholat, akhirnya kita membuka aurat, jangan teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh harus mengerti gitu ya, kehidupan manusia itu sudah ada dalam hadisnya ya, al insanu mahalul khoto wan nisyan. Jadi artinya manusia itu tempatnya hilaf dan lupa gitu. Dan manusia itu tempatnya hilaf gitu ya. Itu dosa yang kita perbuat itu namanya hilaf. Kita sudah sholat wajib 5 waktu, terus kita juga udah menutup aurat, kemudian masih ada rasa iri-iri dikit, ada rasa dengki-dengki, terus kemudian nyinyir-nyinyir. Nah, itu tuh hilaf ya. Itu hilaf. Nah, termasuk mungkin mbaknya yang juga udah nyinyir-nyinyir gitu ya. Nah, itu juga termasuk kehilafan gitu. Sebetulnya kalau kita memang mau dakwah, nggak usah seperti itu gitu. Harusnya kita tuh ceritakan, ceritakan Siti Aisyah, ceritakan akhlaknya Siti Khadijah, ceritakan akhlaknya Siti Maryam gitu. Jadi agar kita itu masuknya berdakwah tidak perlu untuk menyinyir gitu ya. Nah, itu juga harus diperbaikinya dari situ juga gitu. Jadi kalau kita sudah berdakwah, aku pernah juga nih ya berdakwah gitu kan. 3 hal yang diharamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada wanita itu kan menyambung rambut, kemudian mencukur alis gitu ya, dan juga mentato. Nah, aku juga pernah loh dihujat gitu kan. Kalau misalkan menyukur alis demi mempercantik diri untuk suami gimana Mbak? Terus sampai aku tuh dihujat-hujat lah gitu ya. Padahal itu tuh sebetulnya bukan kita nyinyir, ya itu memang menceritakan gitu. Kita lagi membacakan hadis dari Rasulullah, kita lagi membacakan apapun itu ya dalam Al-Qur'an gitu. Nah, terus kita dihujat. Nah, itu bukan lagi, itu bukan nyinyiran, tapi kita itu lagi berdakwah gitu ya, berdakwah membacakan hadis, berdakwah memberitahukan Al-Qur'an gitu ya, firman Allah, terus kita dihujat gitu. Nah, itu beda lagi. Jadi jangan sampai kita berdakwahnya ada apa ya, nyinyir-nyinyir gitu ya. Karena gini loh, kalau kita sudah nyinyir itu kan beda lagi dengan yang namanya dakwah, karena nyinyir itu tidak ada hadisnya apalagi gitu ya. Nah, itu nanti masuknya kita ke gibah gitu. Jadi kita harus berkata yang membuat mereka itu tersentuh gitu. Terus kita menceritakan gitu ya. Jadi dakwahnya jangan menyinyir gitu. Jadi kalau misalkan gini, jangan saran buat mbaknya gitu ya. Bagus gitu kan mbak itu berdakwah, tapi jangan ada nyinyiran gitu mbak. Jadi kalau misalkan mau ngasih tahu, kalau kamu pengen, jadi lebih baik mbak katakan gini, nggak usah menyinyir ya, lebih baik mbak katakan gini, kalau mbak buat yang hobi pargoy misalkan ya, terus yang masih membuka aurat gitu, mengumbar aurat, terus pengen punya suami yang soleh, perbaiki diri dulu gitu. Karena dalam Al-Qur'an gitu ya, wanita yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik gitu. Jadi
Terus wanita yang tidak baik juga akan dipertemukannya dengan laki-laki yang tidak baik. Jadi kalau misalkan kita ingin suami yang baik, maka perbaiki dulu diri kita sendiri gitu. Jadi nggak usah ada nyinyiran hobinya pargoy, terus umbar aurat, suka umbar aurat, terus punya suami pengen yang soleh, otakmu aman gitu. Jadi kayak kesannya nantinya mereka itu kesindir gitu mbak, terus malah kesannya mereka tuh sok suci loh gitu. Jadi mendingan kita tuh ngasih taunya dengan cara yang baik-baik gitu mbak, dakwahnya kita keluarkan saja ilmu pengetahuan yang mbak punya, ceritakan tentang Siti Aisyah, Siti Khadijah, tentang Siti Maryam gitu kan, wanita-wanita yang luar biasa pada zaman dulu. Nanti mereka akan terinspirasi, nanti lama-lama mereka mau mendengarkan kita kan. Jadi yang tadinya dia buka aurat, kemudian kita menjelaskan, terus kita sering memberitahukan isi-isi Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Nah nanti insya Allah mereka juga akan kebuka hatinya gitu. Kalau dengan cara kita nyinyirin ya, itu beda lagi gitu ceritanya gitu. Aku sebetulnya ya seneng gitu, suka ya lihat mbaknya berdakwah dengan emang itu hal yang baik gitu, tapi memang kita tuh dilarang lah untuk nyinyir-nyinyir ya, karena tidak ada dari dulunya juga berdakwah itu nyinyir gitu, tapi kita itu mengeluarkan saja, em, apa namanya, menceritakan saja dan juga memberikan dan menyampaikan semua ya, walaupun satu ayat ya, semua tentang yang ada di Al-Quran dan juga tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi aku ini apa ya, saling tegur menegur aja ya dalam hal kebaikan, baik itu untuk mbaknya yang berdakwah, baik itu buat teman-teman semua ya yang merasa tersindir, yang teman-teman semua yang menghujat. Jadi jangan menghujat, kita harus membuka hati kita ya untuk terus menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita harus menghilangkan statement bahwa orang yang menutup aurat itu belum tentu baik, orang yang rajin sholat itu belum tentu baik. Jangan, itu hilangkan semuanya itu. Manusia yang sudah rajin sholat, yang sudah terus yang kalau beritahukan atau ditegur hal-hal yang baik itu masih bilang so suci loh, lo juga sama punya dosa gitu. Kita itu diciptakan di dunia ini ya, tujuannya kata Allah untuk menyembah Allah, dan kita diciptakan oleh Allah itu kan bersaudara ya teman-teman, kita keturunan dari Nabi Adam ya alaihi salam. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling tegur menegur gitu. Jadi bukan termasuk saya nih juga orang yang punya hilaf juga, punya dosa juga gitu. Bukan berarti saya ini berbagi kepada kalian semua itu saya nggak punya dosa, saya suci gitu, enggak gitu ya. Kita ini sama-sama belajar, kita ini sama-sama saling mengingatkan gitu. Kita ini sama-sama saling berbagi ilmu pengetahuan. Saya juga sama, bukan orang yang pinter dalam ilmu agama, tapi kita juga sama-sama belajar gitu ya. Nah, kalau kita kan berdakwahnya sudah menyampaikan hadis Rasulullah, terus isi Al-Quran ya, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang saya katakan waktu itu, saya pernah menyampaikan gitu kan, lewat sosial media juga gitu. 3 yang diharamkan kan, mentato, mencukur alis ya, dan menyambung rambut. Nah, itu juga aku pernah gitu kan dihujat oleh banyak orang lah gitu ya. Hari gini katanya enggak apa namanya, enggak cukur alis, ketinggalan zaman banget dan segala macem lah gitu kan dihujat. Nah, enggak usah komplainnya sama kita, baru kan kita jadi bisa ngebela diri. Enggak usah komplain sama kita kan cuman menyampaikan ya kalau itu tuh ada dalam hadis gitu. Nah, kamu mau komplain ke siapa? Kita jangan bilang gini, "Kamu komplain ke Allah atau kamu komplain ke Rasulullah." Enggak, kamu komplain diri kamu sendiri. Karena Rasulullah sampaikan benar, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan benar. Allah Subhanahu wa taala Maha benar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar. Kenapa? Karena beliau mempunyai 4 sifat, yaitu sidik, tabligh, amanah, fatonah. Ya, yang tidak benar itu yang harus dikomplain ya diri kalian sendiri gitu. Untuk apa? Diberikan apa namanya, disampaikan hadis-hadis ya, tapi malah mencaci maki gitu kan.
terus mencaci orangnya yang berdakwahnya, itu tuh salah gitu. Yang berdakwah itu hanya menyampaikan isi-isi dalam Al-Qur'an, hanya menyampaikan hadis-hadis Rasulullah gitu. Kalau kalian komplain gitu ya, ya komplainnya harus kepada diri kalian sendiri. Kenapa kalian mengikuti zaman yang tidak baik gitu. Jadi kalau kalian mau mengikuti zaman yang baik-baiknya aja gitu. Jangan yang mengikuti keluar dari hukum-hukum atau aturan-aturan Islam gitu. Nah, seperti ini nih kita kita ini mau naik haji nih ya. Mau naik haji kalau zaman dulu kan nggak ada pesawat gitu kan. Banyak yang jalan kaki, terus naik perahu ya. Nah, itu kalau sampai sekarang kita masih seperti itu kan susah ya. Nah, kita marilah baru eh, ikuti zaman yang sekarang. Nah, itu baik adanya pesawat, kita untuk naik haji itu gampang gitu ya. Jadi sebentar, nggak memakan waktu lama. Nah, itu. Jadi mengikuti perkembangan zaman itu yang positif-positif aja, yang apa ya, yang baik-baik saja. Jadi nggak usah yang keluar dari aturan-aturan Allah gitu. Kadang ini orang kalau misalkan kita dengar ceramah atau dengar dakwah, jangan mengikuti perkembangan zaman. Misalkan ada yang berdakwah seperti itu, terus langsung menghujat, kalau nggak mengikuti perkembangan zaman berarti lo nggak usah punya HP deh, misalkan ya. Banyak kan perhujatan yang seperti itu. Makanya buat yang pendakwah-pendakwah juga gitu ya, mohon maaf, aku bukan orang yang pinter, tapi untuk kita tuh agar diresapi gitu oleh orang-orang ya untuk masuk gitu sama pikiran mereka gitu. Jadi kalau berdakwah hati-hati gitu kita dalam penyampaiannya gitu. Jadi bukan kita nggak boleh untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi yang baik-baik saja ya yang diikuti gitu. Jangan yang tidak baik gitu. Baiklah teman-teman, itu saja ya vlog aku hari ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mohon maaf banget ya buat semuanya. Bila ada kata-kata yang salah. Oke, gitu aja teman-teman. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.